Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Profesor Dr. Haji Nur Rahim MM, yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswanya berekspresi dalam menyampaikan pemaparan materi. Saya Rafida Maghfiratul Fauziah, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD dengan NIM 858955157. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang 3 pilar utama dalam filsafat umum. Yuk, kita simak pembahasan pada video kali ini. Baik, yang pertama saya akan terlebih dahulu menanyakan kepada teman-teman semua, pentingkah kita memahami tentang filsafat ilmu? Ya, tentu saja penting. Filsafat ilmu memang sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Karena pada dasarnya, filsafat ilmu bisa membantu kita mengetahui dasar, tujuan, dan cara memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Bagi dunia pendidikan, khususnya calon pendidik atau para pendidik, filsafat ilmu berperan dalam membantu pola pikir kita menjadi lebih terbuka, kritis, sistematis, dan reflektif. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu memahami alasan mengapa suatu ilmu perlu diajarkan dan bagaimana cara menyampaikannya dengan tepat. Oleh karena itu, mempelajari filsafat ilmu dapat membantu meningkatkan kualitas berpikir dan memperluas wawasan dan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan di era modern. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang 3 pilar utama dalam filsafat ilmu. Simak penjelasannya satu persatu dengan contohnya. Memahami pilar pertama pada filsafat ilmu, yang pertama ada ontologi. Ontologi memiliki pengertian sebagai cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan, hakikat, dan jenis-jenis realitas. Biasanya ontologi ini menanyakan apa yang ada, apa hakikat dari sesuatu yang ada atau sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu dapat ada. Itu biasanya contoh pertanyaan dari ontologi. Nah, fokus kajian di ontologi itu ada 3. Yang pertama, hakikat realitas. Yang kedua, jenis-jenis realitas. Dan yang ketiga adalah keberadaan dan hubungan. Yang pertama, hakikat realitas. Biasanya apa yang benar-benar ada dan bagaimana sifat dasarnya. Yang kedua, jenis-jenis realitas. Nah, ini biasanya berisi tentang apakah yang dikaji itu bersifat fisik, mental, atau abstrak, atau bahkan sosial. Nah, yang ketiga, keberadaan dan hubungan. Bagaimana suatu realitas itu ada dan berhubungan dengan realitas yang lain. Pada slide selanjutnya, ini ada contoh kajian ontologi yang di tabel sebelah kiri itu ada objek kajian, sebelah kanan adalah contoh pertanyaan ontologi. Nah, sebelah kiri yang pertama ada benda fisik. Contoh pertanyaannya, apakah benda ini benar-benar ada di luar pikiran kita? Terus yang kedua ada makhluk hidup. Apakah yang membuat makhluk hidup berbeda dengan makhluk mati atau benda mati? Nah, contohnya seperti itu, ada beberapa contoh yang sudah tertera dalam slide. Pada intinya, ontologi membantu kita memahami apa yang sebenarnya ada, hakikatnya, jenisnya, dan bagaimana keberadaannya. Yuk kita lanjut pada pilar kedua, yaitu epistemologi. Pada pilar kedua ada epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana ilmu itu diperoleh. Di dalamnya terdapat metode penelitian, cara berpikir ilmiah, sumber pengetahuannya, dan cara menguji kebenaran dari suatu ilmu. Epistemologi memiliki 4 ruang lingkup yang harus kita ketahui. Yang pertama ada sumber pengetahuan, yang kedua ada cara memperoleh ilmu, yang ketiga ada kebenaran ilmu, dan yang keempat ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Lalu, apakah epistemologi penting dalam filsafat ilmu? Ya, tentu saja epistemologi itu sangat penting bagi perkembangan ilmu. Karena epistemologi itu membantu kita memahami proses di balik lahirnya sebuah ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat mengetahui dan memilih sebuah informasi. Yuk kita lihat contohnya. Nah, di slide selanjutnya ada contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada penalaran, yang keempat ada sumber pengetahuan, ada verifikasi, dan ada ilmu yang sistematis. Keenam ini merupakan contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jumpai. Pilar yang ketiga, aksiologi. Apa pengertian aksiologi? Aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai, manfaat, tujuan, dan etika dari penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi biasanya pertanyaannya itu seperti ini. Untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah ilmu itu membawa manfaat?
Bagaimana pengaruh ilmu itu terhadap kehidupan dan lingkungan? Nah, itu contoh beberapa pertanyaan aksiologi. Lalu, apakah penting aksiologi untuk filsafat ilmu? Ya, lagi-lagi penting ya, karena aksiologi memastikan bahwa ilmu pengetahuan itu digunakan secara bijak, etis, dan bertanggung jawab, sehingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia, masyarakat, dan kelestarian bumi. Pada slide selanjutnya, ini beberapa contoh aksiologi yang digunakan dalam bidang-bidang berbeda. Yang pertama ada dalam ilmu kesehatan, yang kedua ada dalam teknologi, yang ketiga ada dalam lingkungan. Yang pertama dalam ilmu kesehatan, contohnya ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merugikan manusia. Yang kedua dalam teknologi, teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk mengancam privasi dan keamanan. Yang ketiga, ada dalam lingkungan. Ilmu pengetahuan digunakan untuk menjaga kelestarian dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Nah, itu tadi sebuah penjelasan 3 pilar utama dalam filsafat ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat diterima dengan baik bagi seluruh penonton yang ada di YouTube saya. Dan terima kasih untuk kepada Sen yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan sebuah materi kecil ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.